Pada masa pra-penjajahan Barat, para wirausahawan Muslim di Nusantara Indonesia dihadapkan pada adanya berbagai ajaran agama dan keyakinan yang berbeda. Animisme, dinamisme, Hinduisme, Buddhisme. Perbedaan keyakinan dan ajaran yang demikian ini bagi wirausahawan Muslim hakikatnya tidak menjadi pengganggu proses dakwah penyampaian ajaran agama Islam. Justru realitas adanya keberagaman, kehidupan beragama dan berkeyakinan ini dijadikan motivasi dakwahnya secara damai, karena ajaran Islam tidak mengenal adanya pemaksaan agama. Disadari bersama antar pemeluk agama, perbedaan agama tidak untuk dipertentangkan, apalagi untuk dijadikan alasan berperang, seperti yang dilakukan oleh imperialis Barat dengan agama Katolik dan Protestannya, melainkan untuk fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, sebenarnya kehadiran Katolik dan Protestan di Nusantara Indonesia sebagai agama tidaklah menjadi masalah, asal dapat hidup berdampingan secara damai dengan agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam. Namun kedatangan agama Katolik dan Protestan digunakan oleh penjajah Barat sebagai dasar pembenaran tindakan imperialisnya. Oleh karena itu, Katolik dan Protestan keduanya dalam pandangan pribumi adalah sebagai agama penjajah. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, tentu secara otomatis baik penganut Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara Indonesia merasa terancam dan tertindas. Mereka pun tidak dapat membenarkannya, apalagi dijajah negara, bangsa, dan agamanya. Kemerdekaan beragama pun mulai tidak ada. Apakah mungkin umat Islam sebagai mayoritas yang tertindas akan dapat menghormati kedua agama asing yang dikembangkan oleh penjajah Katolik dan Protestan? Saudara-saudara sekalian, kesadaran bertoleransi, memahami perbedaan ajaran agama untuk saling menghormati dirusak oleh imperialisme Barat yang memaksakan agamanya, baik agama Katolik pada abad ke-16 Masehi maupun Protestan yang dimulai pada abad ke-17 Masehi, dikembangkan melalui perang agama. Mengapa Barat harus dengan cara perang dalam mengembangkan agamanya? Kedatangan kedua penjajah dengan agama Nasrani, Katolik, dan Protestan sebelum tiba di Nusantara Indonesia, mereka melakukan perang agama yang terjadi di Eropa. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, perang antar Protestan yang disebut pula sebagai Reformasi lawan Katolik yang dikenal sebagai kontra revolusi. Perang kedua agama tersebut dilanjutkan di Nusantara Indonesia. Apakah perang ini dapat disebut sebagai perang salib di Asia Afrika di dalam memperebutkan tanah jajahan? Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah ini, kedua agama ini tidak hanya saling berperang antar sesama penganut salib Katolik dan Protestan, namun juga memerangi penganut Islam di Nusantara Indonesia. Tidak pula terbebaskan agama Hindu dan Buddha dari India serta Konghucu dari Cina, dianggap sebagai musuh karena dinilai sebagai agama kafir dari mata keyakinan imperialis Barat. Akibatnya,
Menurut J.C. van Leur di dalam Indonesia Trade and Society, Nusantara Indonesia dijadikan arena perang agama segitiga. Ya, Indonesia Nusantara dijadikan arena perang agama segitiga, perang antara Katolik melawan Protestan, serta keduanya sebagai penjajah melawan pribumi Islam di Nusantara Indonesia yang tidak mau dijajah. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Belanda dengan semangat Protestanisme membebaskan negara dan bangsanya dari penjajahan Katolik Spanyol, membebaskan negaranya dan bangsanya dari penjajahan kerajaan Katolik Spanyol, namun sekaligus menjadikan Belanda sebagai negara dan bangsa penjajah Protestan atas Nusantara Indonesia. Walaupun saat itu sebenarnya baru Pulau Jawa, belum seluruh Nusantara Indonesia yang dikuasainya. Jangankan seluruh Nusantara Indonesia, Jawa Barat dan Banten pun belum dikuasainya. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, perlu diingat, perang agama antara Protestan Reformasi dan Katolik kontra Reformasi pada mulanya diakhiri dengan perjanjian Augsburg. Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa Eropa dibagi menjadi beberapa negara berdasarkan agama Katolik atau Protestan. Dengan keputusan Esgar Regio, artinya setiap raja memilih agamanya masing-masing. Dengan kata lain, one territorial, one faith, satu wilayah, satu keyakinan. Dari kenyataan inilah, Barat tidak mampu bertoleransi, tidak terbiasa hidup bersama dalam satu wilayah dengan berbeda agama. Eropa berkeping-keping berbagi dalam negara-negara kecil yang berbeda agama antara Katolik dan Protestan. Misalnya kerajaan Protestan Belanda hanya seluas provinsi Jawa Barat, dan Prancis sebagai kerajaan Katolik Prancis hanya seluas Pulau Kalimantan Indonesia. Nah, demikian pula kerajaan Katolik Portugis hanya seluas Pulau Jawa dan Madura. Saudara-saudara sekalian, kerajaan Protestan Belanda tidak hanya memiliki tanah jajahan di Nusantara Indonesia, namun juga di Amerika, di Suriname, Afrika Selatan, dan Sri Lanka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita kembali membicarakan lagi di awal, di bawah kondisi ancaman penjajah yang menggunakan agama Katolik dan Kristen sebagai dasar motivasi penjajahannya, maka bangkitlah gerakan perlawanan bersenjata dengan organisasi bersenjata di Nusantara Indonesia ini, menjadikan Islam sebagai dasar jawabannya. Saudara-saudara sekalian, saat itu Protestan Belanda menggunakan nama lembaga niaga, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang lebih kita kenal dengan VOC untuk Belanda, dan juga East Indian Company, EIC untuk Inggris. Walaupun nama organisasinya sebagai organisasi niaga, tetapi VOC oleh Staten General diberi kewenangan untuk menyatakan perang atau damai dengan negara atau kesultanan lawan yang didatanginya. Nama lembaga niaga yang telah kita sebutkan tadi, yaitu VOC ataupun EIC, digunakan oleh imperialis Barat untuk mematahkan kekuasaan ekonomi Islam dengan segenap usaha niaganya, melumpuhkan pasar yang dibangun oleh umat Islam
sebagai media penciptaan sumber dana dan kemakmuran masyarakat, yaitu masyarakat Islam. Dengan kata lain, Islam menjadi kuat karena menguasai pemasaran, perniagaan, menguasai pasar, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya bedanya perniagaan Islam adalah untuk kemakmuran kehidupan masyarakat. Bagi imperialis Barat, dengan nama organisasi niaganya VOC Belanda, EIC Inggris, dan CIO Prancis, adalah untuk menghancurkan kekuasaan ekonomi dan politik Islam. Saudara-saudara sekalian, di tengah debu yang demikian banyak ini, maka kita sekarang mencoba juga melihat penjelasan sejarah ini yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara tidak memahami mengapa Barat dalam berniaga dikaitkan dengan peperangan dan dikombinasikan dengan penyebaran agama secara paksa. Demikian penuturan Brian Harrison di dalam Southeast Asia A Short History, seperti yang dilakukan oleh Prancis dengan kampanye Des Indes Orientalis. CIO dalam usahanya menegakkan penjajahan Katolik di Indochina. Inggris dengan East Indian Company EIC dalam upayanya mengembangkan ajaran Protestan atau Calvinisme dengan menjajah Myanmar, Burma, Malaysia, Malaya, ya, dan Singapura, Brunei, serta Sabah. Protestan Belanda dengan Verenigde Oost-Indische Company, yaitu VOC, berusaha mengembangkan ajaran Protestanisme atau Calvinisme, menjajah Tanjung Harapan, menjajah Sri Lanka dan Nusantara Indonesia, serta Suriname. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, membaca fakta sejarah ini sukar memahaminya. Mengapa nama organisasi niaga digunakan untuk menegakkan imperialis? Nama organisasi niaga digunakan untuk menegakkan penjajahan atas negara dan bangsa yang lain. Sebenarnya VOC dibangun pada tahun 1602 Masehi. Ketika itu Belanda masih dalam status dijajah oleh kerajaan Katolik Spanyol. Sukar untuk memahami mengapa terjadi penjajahan bangsa kulit putih atas bangsa kulit putih lainnya. Penjajahan antara penganut Katolik atas penganut Protestan yang keduanya sama-sama salib dan sama-sama kulit putih Eropa, saling menindas, sangat kejam dan sangat buas. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, bagaimana kemudian setelah Belanda merdeka berubah menjadi imperialis Protestan? Bagaimana pula tindakannya terhadap bangsa kulit berwarna yang dijajahnya? Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman penindas Katolik Spanyol, maka dipraktikkan dengan lebih opresif dan cruel, penindasan dan kejam. Tantangan ini, saudara-saudara sekalian, apakah ulama dan santri menjadi diam tanpa melakukan perlawanan bersenjata? Ini tantangan yang dihadapi oleh ulama dan santri pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka di pagi ini semoga saudara-saudara sekalian mendapat semangat dengan kita mendengar ulasan-ulasan dari sejarah di masa lalu. Semoga jadi pelajaran bagi langkah-langkah kita di masa ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantikan episode selanjutnya dari penuturan sejarah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepahaman. Saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas di hari ini.
Semoga keberkahan datang kepada langkah-langkah saudara-saudara sekalian. Kita tutup bersama dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu